Lalu yang keempat itu ada bentuk hubungan sosial di masyarakat. Bentuk hubungan sosial di masyarakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada asosiatif dan disosiatif. Nah, pertama, asosiatif ini sendiri, ini merupakan suatu hubungan yang bersifat positif atau hubungan yang memiliki dampak yang positif. Dengan adanya suatu hubungan tersebut akan menciptakan suatu hal-hal yang bermanfaat gitu misalkan. Terus yang kedua itu ada disosiatif. Dis itu kan perpecahan, berarti hubungan ini menghasilkan suatu perpecahan. Memang ada sebuah hubungan antara kelompok atau antara individu itu, akan tetapi setelah adanya hubungan tersebut nanti itu akan menimbulkan suatu perpecahan. Langsung aja kita melihat pembagian asosiatif itu ada 3, yaitu yang pertama ada kerjasama, yang kedua ada akomodasi, lalu ada asimilasi. Nah, kerjasama itu apa? Kerjasama itu kalian tahu sendiri, proses sosial berbentuk aktivitas untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama itu berarti kan ada beberapa pihak itu yang saling melakukan sesuatu secara bersama-sama dan saling tolong menolong untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Kalau akomodasi itu ada hubungan kedua belah pihak yang menunjukkan keseimbangan antara nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Kalau akomodasi itu suatu hubungan yang muncul akibat biasanya itu karena adanya suatu perpecahan, nanti akan muncul akomodasi. Akomodasi ini seperti hubungan yang diadakan agar suatu permasalahan itu bisa teredam seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada asimilasi. Asimilasi itu adalah proses bertemunya dua atau lebih kebudayaan yang saling berinteraksi, kemudian masing-masing kebudayaan melebur dan membentuk kebudayaan baru. Nah, kalau asimilasi itu berarti contohnya budaya A dan budaya B itu bertemu menjadi satu dan melebur dan menghasilkan suatu kebudayaan yang baru. Nah, yang terakhir itu ada disosiatif. Disosiatif itu kan tadi hubungan yang menghasilkan suatu perpecahan. Nah, itu ada persaingan, ada kontravensi, dan ada pertentangan. Kalau persaingan itu proses sosial di mana individu atau kelompok saling bersaing untuk mencari keuntungan. Misalnya, seperti kalian kalau di kelas itu saling bersaing untuk mendapatkan nilai yang bagus atau mendapatkan peringkat pertama, itu kan termasuk persaingan. Lalu ada kontravensi, itu ada proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Nah, kontravensi ini sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu contra dan venir, yang berarti menghalangi atau menentang. Nah, kontravensi ini sendiri itu ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Bentuk kontravensi itu seperti contohnya itu ada provokasi, menghasut, memfitnah, seperti itu loh. Kontravensi itu ya yang sebagai penyumbunya. Nah, kalau pertentangan itu proses sosial di mana individu atau kelompok itu berusaha memenuhi tujuannya tapi dengan cara yang kurang baik. Nah, mereka itu saling ingin mencapai tujuan, tapi mereka itu seperti menghalalkan segala cara seperti itu. Itu namanya pertentangan. Nah, kita selesai pada materi kali ini. Semoga kalian dapat mengambil suatu pembelajaran dari materi yang telah Ibu berikan kali ini. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa ditanyakan langsung di grup saja. Nah, yang terakhir, semoga kalian menjaga kesehatan. Kembali Ibu ingatkan karena ya kita sudah tahu sendiri bahwa kondisi sekarang ini masih belum stabil, apalagi di lingkungan kita, jadi kita harus tetap menjaga kesehatan. Nah, tetap semangat dan jangan lupa untuk berlaku baik. Terima kasih.